Halo Setia, bagaimana kabar kalian? Belajar bersama lagi dengan saya Ibu Setia. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, dan memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan maupun penghidupan yang layak. Namun, apakah sebenarnya hak itu? Lalu, apa perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk kita simak bersama. Kalian sering kan mendengar kata hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negara Indonesia. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, sedangkan tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sudah paham kan? Nah, jangan lupa ditulis ya. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam undang-undang telah diatur hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Di antaranya, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum dan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sekarang siapkan alat tulis kalian, kita akan membahas pasal-pasal tentang hak warga negara. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu pasal 27 ayat 1, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, pasal 28A, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 28C ayat 1. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing, pasal 28E ayat 1. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 28H ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, hak mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3, serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara diatur dalam pasal 34 ayat 1. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Hehe, jadi jangan bosan juga ya anak-anak dengar suara Bu Guru. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang teks non-fiksi, gagasan utama, dan kalimat utama. Tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar terjadi.
Sedangkan gagasan utama merupakan suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Cara menemukan gagasan utama adalah yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut, dan yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks tersebut. Kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Sekarang buka buku siswa kalian. Kita akan membahas teks non-fiksi yang berjudul Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas pada halaman 47 pada tabel berikut ini. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan. Kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Setelah kita mencermati teks non-fiksi Hak Warga Negara Indonesia, maka akan kita peroleh bahwa paragraf pertama, kalimat utamanya Hak Warga Negara Indonesia banyak bentuknya dan gagasan utamanya menjadi Hak Warga Negara Indonesia. Paragraf kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Perhatikan lagi paragraf ketiga. Paragraf ketiga, kalimat utamanya, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka gagasan utamanya, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan layak. Kalimat utama pada paragraf keempat yaitu hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sehingga gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, paragraf terakhir nih, paragraf yang kelima, kalimat utamanya masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam UUD 1945. Maka gagasan utamanya hak warga negara ditetapkan dalam UUD 1945. Anak-anak, apakah kalian suka memakai batik? Dengan mencintai budaya Indonesia, berarti kita telah berperan dalam melestarikan budaya itu sendiri, sekaligus mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh sikap dalam upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI yang pertama, sikap cinta tanah air, diwujudkan dalam perilaku menjaga kelestarian budaya nasional, melestarikan lingkungan, dan rajin belajar. Kedua, sikap membina persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam perilaku menghargai dan mau mempelajari budaya daerah lain, tolong menolong dengan siapa saja, dan tidak membeda-bedakan dalam berteman. Ketiga, sikap rela berkorban diwujudkan dalam perilaku melaksanakan kewajiban yang ada di masyarakat, rela ikut kerja bakti, dan tidak mengharapkan imbalan. Akhirnya pembelajaran kita selesai hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicatat ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.